Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang tim nasional Indonesia U20 yang telah dibubarkan. Saya baru baca beritanya kemarin sore teman-teman, maka itu baru hari ini saya membuat konten untuk membahas tentang tim nasional Indonesia U20 yang tadinya dipersiapkan untuk tampil di Piala Dunia U20 yang akan digelar atau diselenggarakan di Indonesia mulai bulan Mei. Tetapi seperti yang kita pahami, bahwa Indonesia telah dicoret sebagai tuan rumah oleh FIFA, artinya yang akan menjadi tuan rumah adalah negara lain, kemungkinan besar adalah Argentina, dan timnas Indonesia U20 tidak akan bermain di Piala Dunia U20 tahun ini. Memang ini sebuah kenyataan yang perlu kita terima. Memang kecewa sih kecewa, tetapi sekarang ya kita perlu juga bangkit dan juga lihat ke depannya seperti apa masa depan bagi para pemain muda ini. Dan memang sih seperti yang kita pahami bahwa ya timnas Indonesia U20 ini nggak akan bisa menjadi juara ya di Piala Dunia U20, tetapi kan poinnya bukan untuk menjadi juara atau tidak menjadi juara, tetapi poinnya kan para pemain muda ini memerlukan pengalaman teman-teman untuk tampil di event yang besar seperti Piala Dunia U20 tersebut. Terus untuk apa sih pengalaman tersebut? Karena pengalaman tersebut bisa mereka manfaatkan sebagai pelajaran. Karena seperti yang kita ketahui bahwa pengalaman adalah guru terbaik, artinya mereka perlu menjalani fase ini. Dan tentu sebuah keuntungan ketika Indonesia terpilih sebagai host kan, artinya para pemain muda ini memiliki kesempatan untuk tampil di hadapan dunia dan menunjukkan bahwa sebetulnya Indonesia juga bisa main bola kok. Selain itu, kita tahu juga teman-teman bahwa di Piala Dunia U20 ini biasanya akan ada banyak talent scout atau pencari bakat serta agen-agen dari perwakilan klub-klub di luar negeri yang tentu akan melihat performa dari para pemain timnas Indonesia U20 ini. Artinya ya selain juga untuk mendapatkan pengalaman, ya para pemain kita juga bisa menunjukkan keterampilan mereka kepada para pencari bakat dan juga para agen yang hadir supaya mereka juga punya kesempatan untuk berkarir di luar negeri. Betul kan teman-teman? Karena ya paling penting juga untuk mendapatkan pengalaman berkarir di luar negeri. Ya lihat saja contohnya negara-negara Asia lainnya yang sebelumnya kita tahu sedang membangun fondasi sepak bola mereka ya. Dan sekarang kita tahu bahwa banyak pemain mereka itu sudah berkarir di luar negeri, yaitu Jepang dan juga Korea. Kan kita tahu bahkan di Piala Dunia lalu tuh Jepang kalau nggak salah hampir semua pemain mereka tuh yang bermain di starting lineup itu semuanya tuh berkarir di luar Jepang loh. Korea juga kita tahu sekarang sudah ada banyak pemain mereka berkarir di luar Korea, maka itu kita lihat perkembangan sepak bola mereka kan dahsyat. Timnas mereka semakin kuat. Nah ini yang sebetulnya diperlukan oleh para pemain muda kita supaya mereka bisa berkarir di luar negeri. Sekarang mereka akan kembali ke klub mereka masing-masing meskipun kan kompetisi sebentar lagi akan selesai ya, kompetisi Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 kan nggak lanjut. Terus bagaimana nanti caranya mereka bisa mendapatkan tempat di level klub? Nah ini juga tentu sebuah kesulitan bagi mereka, karena seperti yang kita ketahui tidak semua pemain dari timnas Indonesia U20 ini mendapatkan tempat di klub mereka masing-masing. Memang ada beberapa pemain yang sudah mendapatkan tempat dan dipercaya, seperti Ferrari, sebelumnya Marcelino ketika dia membela Persebaya Surabaya. Dan kita tahu ada Zaki Ashraf ya, yang kadang-kadang juga menjadi pilihan di PSM Makassar. Ada juga Sultan Zaki yang sering diberikan menit bermain oleh pelatih dari PSM Makassar, Bernardo Tavares. Dan Bernardo Tavares ini kan memberikan contoh kepada kita semua bahwa sebetulnya Indonesia ini punya pemain-pemain muda yang bagus. Asalkan mereka ini bisa dibina dengan cara yang baik. Asalkan mereka ini diberikan kepercayaan. Asalkan mereka ini dipercaya untuk bisa tampil bagi tim mereka masing-masing di level klub. Karena dengan tampil di sebuah kompetisi tentu para pemain ini bisa berkembang. Ketika para pemain ini berkembang artinya mereka akan mendapatkan confidence. Ketika mereka mendapatkan confidence artinya mereka akan percaya diri ketika mereka membela tim nasional Indonesia. Apakah itu di level U20 atau tentu nantinya di level senior. Nah dengan kesulitan mereka untuk mendapatkan menit bermain di level klub, yang saya harapkan teman-teman nanti ke depannya akan ada aturan dari PSSI, ini harapan saya ya, akan ada aturan dari PSSI yang meminta setiap klub yang berkompetisi di Liga 1 atau juga di Liga 2 harus memainkan minimal 2 pemain di bawah usia 21 tahun untuk minimal waktu 45 menit di sebuah pertandingan, agar para pemain muda ini yang usianya di bawah 21 tahun mendapatkan menit bermain di level klub. Itu sangat amat penting teman-teman. Kenapa saya katakan sangat amat penting? Teman-teman ingat gak Piala AFF lalu? Ketika timnas Indonesia itu bermain di Piala AFF lalu, kan kita bisa melihat para pemain kita sulit banget ya untuk bisa mengontrol bola, untuk memberikan passing, bahkan untuk melakukan finishing. Kenapa? Karena sebelum Piala AFF itu kan
kompetisi sempat berhenti. Betul kan teman-teman? Lebih dari 1 bulan. Dan kemudian mereka tidak sempat lagi bermain di level klub, mereka langsung gabung ke TC dari Timnas. Dan hanya dengan berlatih saja ya tentu tidak cukup kan. Dan akhirnya kita melihatlah performa mereka gak maksimal, gak seperti sebelumnya kan. Pada tahun 2021 ketika itu ya permainannya jauh lebih baik lah. Kita kan berbicara tentang permainan, maka itu akhirnya Timnas Indonesia Senior gak bisa lolos ke final dari Piala AFF lalu kan. Kenapa ya? Karena para pemain mereka cukup lama miss permainan di kompetisi domestik. Mayoritas kan dari para pemain yang bermain di kompetisi domestik. Nah artinya nih sekarang sudah harus ada aturan dari PSSI yang meminta kepada setiap klub mau tidak mau harus memberikan kesempatan kepada para pemain muda ini. Karena ya kita punya bakat-bakat yang bagus teman-teman. Saya tidak mengatakan ini hanya untuk menyenangkan kalian atau juga untuk menyenangkan pemain-pemain lain, enggak. Buktinya sudah ada cukup banyak pemain kita yang sekarang berkarir di luar negeri. Nah mereka kenapa sih mau berkarir di luar negeri? Ya karena mereka butuh pengalaman itu. Kalau Indonesia ini mau bersaing teman-teman, minimal di level Asia, para pemain kita lebih banyak lagi harus bisa berkarir di luar negeri. Tetapi mereka juga jangan sampai gak mendapatkan menit bermain di luar negeri. Paham nggak teman-teman? Jadi bukan untuk keluar negeri itu hanya untuk berlatih, enggak. Mereka pun perlu mendapatkan menit bermain. Contoh seperti Asnawi, oke lah performa dia naik turun. Tetapi dengan dia bermain di luar negeri, kita kan sudah bisa melihat fisik dia sedikit berubah, mentalitas dia berubah. Ya kan sepak bola kan nggak dimainkan hanya dengan satu pemain. Jadi artinya ya pemain-pemain lainnya di timnas juga harus bisa membentuk chemistry yang baik ya dengan pemain-pemain lainnya. Artinya ya jangan juga kita selalu mengkritik satu pemain, tetapi kita harus melihat secara keseluruhan permainan dari Timnas Indonesia. Nah, kembali kepada para pemain muda, nah mereka ini harus diberikan kesempatan. Sambil juga kita menunggu nanti kompetisi Under 19 ya, atau di bawah usia 19 tahun ya, dari PSSI. Dan juga saya harapkan nanti full competition, jangan half competition semacam sistem turnamen, enggak. Kita harapkan full competition. Jadi ada juga kompetisi usia muda di Indonesia, itu juga sangat penting. Jadi regenerasi akan terus berjalan teman-teman. Oke lah sekarang ini generasi yang sekarang ya, yang di Timnas Indonesia U20 ini gagal tampil ya di Piala Dunia U20. Tetapi kan ke depannya ya tentu kita masih punya harapan dengan pemain-pemain muda kita. Mungkin ya kita akan sulit untuk lolos ke Piala Dunia U20, kan pernah saya jelaskan sulit lah bagi kita untuk lolos. Kita juga perlu realistis ya. Kita memang akan tetap support Timnas Indonesia, tetapi kita juga perlu realistis. Akan sulit bagi Timnas Indonesia U20 untuk lolos ke Piala Dunia. Karena untuk lolos ke Piala Dunia mereka harus menjadi salah satu semifinalis dari Piala Asia U20. Tetapi pemain-pemain muda ini yang lainnya juga perlu dibina, perlu dikawal. Jadi yang saya harapkan akan ada aturan dari PSSI. Sambil juga kita menunggu semoga tidak ada sanksi yang diberikan oleh FIFA. Betul kan teman-teman? Kita tentu tidak ingin disanksi oleh FIFA. Dan juga saya berharap bahwa FIFA juga akan paham ya situasi di Indonesia. Sehingga mereka juga jika ingin memberikan sanksi ya juga jangan terlalu berat lah ya. Karena kan ya bisa terlihat lah bahwa sebetulnya animo masyarakat di Indonesia juga ingin agar Piala Dunia U20 ini tetap diselenggarakan di Indonesia. Tetapi ya sekarang kan nasi sudah menjadi bubur. Namun untungnya masih ada bubur teman-teman. Jadi jangan sampai bubur ini menjadi ampas. Caranya seperti apa? Caranya untuk menjaga bubur ini, yaitu kita menjaga juga para pemain muda ini. Karena jujur, sebelum ada Timnas U20 yang generasi sekarang nih teman-teman, ya jujur aja nih, saya sendiri belum mengenal yang namanya itu Arkan Fikri, yang namanya itu Ahmad Maulana. Kalau Marcelino kan sudah, sebelumnya kan dia sudah diberikan kepercayaan oleh Persebaya Surabaya, dan memang dia pemain yang berbakat ya. Ferrari juga sama seperti itu. Robby Darwish juga sudah mulai diberikan kesempatan. Kakang Rudianto juga seperti itu. Tapi kan kesempatan dari Kakang Rudianto dan Robby Darwish kan tidak sebaik seperti Ferrari dan Marcelino. Karena kan mereka, ini dua pemain ini, Ferrari dan Marcelino ini kan lebih banyak diberikan menit bermain. Jadi ya saya harapkan nanti ke depannya juga Persib akan memberikan menit bermain yang lebih banyak kepada Robby Darwish dan juga Kakang Rudianto. Kemudian pemain seperti Hoki Caraka, Rabani Tasnim. Betul kan? Kita baru mengenal mereka nih ketika mereka membela Timnas Indonesia U20. Artinya apa? Bakat itu ada teman-teman di Indonesia. Ya udah, sekarang tinggal bagaimana bisa dijaga bakat-bakat ini dan juga bakat-bakat yang nanti akan muncul ke depannya. Jadi mereka ini perlu diberikan tempat oleh klub-klub yang berkompetisi, bukan saja di Liga 1 tetapi juga di Liga 2. Ya kita tunggu saja nanti seperti apa nanti jika ada aturan dari PSSI, tetapi saya harapkan akan ada aturan. Jadi jangan sampai nanti pemain-pemain ini kalau kembali ke level klub
ya nanti mereka hanya menjadi cadangan atau ya mungkin mainnya hanya 10-15 menit saja ya. Saya pikir gak akan bermanfaat bagi mereka. Nanti mereka akan kembali kesulitan ketika digabungkan dalam satu tim. Dan juga nanti ketika mereka berjuang untuk bisa lolos ke Olimpiade 2024. Tentu harapan itu ada, tetapi harapan ini perlu kita jaga sama-sama teman-teman. Dan kalau kita ingin memberikan saran ya, kita memberikan saran yang positif. Betul kan teman-teman? Kalau kita ingin memberikan kritik, kita memberikan kritikan yang konstruktif. Gak ada gunanya kita saling hujat-menghujat, gak ada gunanya kita terpecah belah. Kita harus bersatu untuk mendukung kemajuan dari sepak bola Indonesia. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.